Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Haura Sarafisimi Kafah, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi kelompok hari ini. Hari ini kita akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion, yaitu diskusi kelompok terkait kelompok PKK RT1 RW1 Desa Kedungjati. Nah, di sini tidak ada jawaban benar atau salah, jadi silakan berbagi pendapat ibu-ibu dengan nyaman dan berdiskusi secara terbuka. Nah, di sini saya akan menjadi moderator untuk memandu acara hingga selesai. Nah, aturan diskusinya ini cukup mudah, yaitu semua anggota memiliki kesempatan untuk berbicara. Lalu hargai pendapat yang berbeda serta bicaranya ini bergantian, tidak saling memotong. Serta fasilitator atau saya akan memandu acara diskusi dari awal hingga selesai. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan diri seperti nama, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, alamat, dan peran di dalam grup PKK ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Titil Husniati. Usia saya 45, berdomisili di RT1 RW1 Desa Kedungjati, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Agama saya Islam. Pendidikan terakhir SLTA. Peran dalam grup PKK ini apa? Saya sebagai anggota PKK. Oke. Terus bisa dilanjutkan Ibu. Nama saya Dia Ariska Amadani. Tanggal lahir 12 Januari. Usianya? Usia 28 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Agama Islam. Alamat Kedungjati, RT1 RW1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Indonesia. Peran di komunitas sebagai apa? Anggota. Terus boleh dilanjutkan Ibu. Bulannya dengan siapa? Pendidikan terakhir terus alamatnya. Terus pernah dalam grup PKK anggota. terus bisa dilanjutkan Ibu. Nama saya Kamini. Terus usianya berapa? Usia 659. Terus pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Ibu apa? Rumah tangga. Terus alamatnya Satu-satu. terus peran di PKK apa? Anggota. Terus Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Nasaro, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kedungjati, RT1 RW1. Peran saya di grup PKK sebagai anggota. Terus pendidikan terakhir SLTP. baik. Sebagai pembuka nih, menurut ibu-ibu kegiatan PKK apa sih yang paling berkesan bagi Ibu? Bisa dimulai dari Ibu Titin. Kegiatan berkesan ya ada arisan, jadi kita bisa berkumpul, silaturahmi, terus ada senam, terus ada mengadakan pengajian tadarus, putri, terus dalam arisan itu sendiri ada operasinya,
Jadi itu banyak sekali membantu kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang kita di samping ibu rumah tangga tapi juga ada kegiatan untuk membantu suami. Ya, misalkan kita bikin kue, apa ada yang bikin tempe, ada yang itu membantu sekali koperasi. Kalau misalnya ibu itu yang paling berkesan Iya. arisan mungkin atau apa? Sama arisan semua sih senang sama ada usaha. Kalau ibu Nana Ya, menurut sih baik semua ya, cuma kalau acara sih lebih membawa kita apa namanya ya ke silaturahmi gitu ya. Karena ada didikannya dengan apa namanya Disiplin. masanya kumpul gitu terusnya ada itu operasi suka pinjam bisa pinjam berarti sangat bermanfaat nih koperasi itu. Kalau misal Bu namanya itu silaturahminya silaturahmi Kumpul-kumpul. namanya silaturahminya ya ada kegiatan di rumah juga ya, bikin tempe apa itu. kalau misal Ibu Kalau di pertemuan PKK sih yang paling penting silaturahminya mungkin ya. Pertama silaturahmi, terus ada acara-acara yang lain misalnya tadarus putri, terus kegiatan ibu-ibu, kayak seperti senam, terus ada juga simpan pinjamnya kan, bisa membantu meringankan ibu-ibu. Dari kemarin kan wawancara ke pengurus itu ada kayak permasalahan terkait kayak kedisiplinan, terus kekompakan sama kehadiran gitu. Nah untuk kedisiplinan, bagaimana sih ibu-ibu ini menilai tingkat kedisiplinan anggota PKK saat ini dan apa saja penyebab anggota ini kurang disiplin dalam hadir atau mengikuti kegiatan? Bisa Sebenarnya sih kendalanya nggak begitu banyak ya. Kalau soal kehadiran juga nggak terlalu enggak terlalu banyak juga, soalnya kan 90% ibu-ibu banyak yang hadir, cuma berapa persen lah mungkin ada kendala apa gitu. Tapi kayaknya sih untuk kehadiran itu kayaknya sudah cukup baik lah, udah cukup baik. Cuman ya itu karena mungkin kita nggak terbiasa, yang kemarin misalkan kendalanya itu kalau misalkan ada arisan untuk membawa acara apa, karena kita belum terbiasa jadi kita kadang-kadang nggak siap Mungkin iya. kadang-kadang Nggak siap untuk jadi apa itu membawa acara, atau karena kita nggak terbiasa. mendadak sih petunjuk. Sebenarnya itu untuk melatih kita berdisiplin, bertanggung jawab. Ya itu lagi dikembangkan begitu. Untuk semua itu bergiliran untuk latihan jadi itu. Nah kalau untuk Ibu bagaimana Ibu? Menilai tingkat kedisiplinan anggota PKK. Aku sih jarang berangkat, iya jarang berangkat. Dikarenakan ya ada kesibukan juga. Nah kalau Ibu Nana Menurut saya sih masalah dulu sih ya udah bagus lah ya, paling kali dia berapa ya nggak seluruhnya tapi kan dia kadang-kadang itu masalahnya itu tadi disuruh membuat acara pada nggak mau gitu.
itu mendadak tunjuk aja sepeda ini aduh belum siap gimana ya kan salah ditawakan kan nah itu sebenarnya padanya itu kadang-kadang ada kesibukan ibu gitu udah. Berarti ada rasa kurang siap gitu, Iya. jadi kadang nggak berangkat karena itu kurang Iya. siap. Kalau ibu kan Kalau aku sih jawabannya ya kurang lebih bersama ya. Kan orang tua yang ikut, saya yang ikut kan udah nenek-nenek kan, bikin yang muda-muda. Kadang Iya, berbeda pendapat. insya Allah ya berangkat terus. aktif. kalau ibu menilai kedisiplinan anggota PKK gimana? Saya sih untuk sepenuhnya kurang paham ya, soalnya saya sendiri nggak ikut. Karena nggak ikutnya kenapa? Tadinya saya suka merantau, jadi kan kadang di rumah, kadang enggak, jadi nggak rutin ikut kegiatan PKK. Tapi setidaknya sedikit tahu lah ya, ya ada bagusnya buat apa acara-acara yang ada di pertemuan itu, buat apa buat ibu jadi melatih disiplin seperti yang Bu Titin bilang tadi, melatih disiplinan. Jadi Menurut ibu apa sih langkah yang paling efektif atau mudah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan antar anggota? Ya mungkin dari kita itu diadakan kegiatan yang kira-kiranya untuk berkumpul atau untuk memberikan semangat gitu. Jadi rasa persatuannya itu erat gitu. Misalkan diadakan senam itu kan kumpul, terus ada kerja bakti, gotong royong, terus apalagi mungkin kalau diadakan setahun sekali kita rekreasi gitu. Kayak kemarin itu kan mau diadakan rekreasi katanya, tuh setahun sekali. Ya alhamdulillah ya udah berjalan. Tiap tahun memang Tiap ada tahun. itu Ya itu untuk mempererat Itu semua udah berjalan, ada tadarus, Udah. ada alhamdulillah. Berarti itu cukup meningkatkan kedisiplinan di anggota nih. Iya. Kalau misal ibu dia bagaimana? Bisa. Iya, sama semua lah. Sama semua. udah gitu Kalau ibu Nana gimana? ya kalau Tambahan. Ada apa? kalau kata tadi yang Menurut ibu langkah apa yang paling efektif atau mudah dilakukan untuk meningkatkan ya kalau kedisiplinan? misalkan diadakan ada udah ya senam udah datang ada apa ya ada yang nggak nurut sih ya namanya kepentingan orang beda-beda orang kadang-kadang berangkat aku pegawai murah aku nah itu ya bakal yuk enggak kadang-kadang di forum kadang-kadang berbeda pendapat ada pendapat ini usulnya di belakang sama kedamaian RT nah, itu sih yang paling nggak suka itu jadi misalkan ada usul apa di forum lah jangan di belakang Harusnya langsung. iya jangan di belakang nanti kan bikin omongan ini jadi fitnah gitu loh ya itu pokoknya ada usul apa kenapa di pikiran langsung bilang di forum ini jangan di belakang itu nggak suka itu pokoknya nggak suka itu nggak suka di depan langsung kalau itu saya itu ini langsung depan udah Berarti kadang ada orang yang usulan tapi di belakang belakang gitu. depan forum diem tapi belakang bilang ini sama orang sampai dengar walaupun yang bilang bukan saya tapi sampai boleh dengar nah itu nggak tahu sih ngomong sih nggak tahu siapa tapi kan itu dengar Nah, kalau untuk ibu kami ini bagaimana? Saran gitu yang untuk meningkatkan kedisiplinan antar anggota. Saya pikir sih udah cukup baik ya.
Iya kan kegiatan-kegiatan juga udah banyak juga, kesenian juga ada, gitu ada hadroh, ada itu misalnya kan. Insya Allah ya udah cukup baik lah. Berarti udah cukup gitu ya kalau Nah, insya Allah. Menurut saya orang tua kan. Sekarang kan jam tengah dulu kan, dia kalau RT jam sasar kan, udah diatur benar ya sesuai teman, cuma kadang-kadang petasi yang lele, Oh. udah itu aja, saya ngeliat aja ya. Dari pribadi masing-masing berarti penting ya. kan ego sendiri, ngelampung. Oh gitu. Udah lah, yang laki aja udah, bukan orang yang ke atas. Kalau dari ibu bagaimana Bu? Apakah ada saran lain? Sama. Insya Allah ya udah cukup baik lah. Udah cukup baik. Tinggal dilaksanakan aja sama anggota-anggotanya. Ada karena kerjaan belum mau ngapa-ngapa Ya mungkin kepentingan itu apa misalkan mau ada kegiatan ini nanti dari yang apa ketua RT anggota itu ada grup apa namanya yang di PA itu Ya. pemberitahuan ada. misalkan nanti ada apa senam jam segini, nanti ada arisan jam segini, ada pemberitahuan. Jadinya kita kayaknya udah cukup baik lah ya. Insya Allah ya udah cukup baik. baik. Nah, menurut ibu-ibu bagaimana tingkat kekompakan kelompok PKK selama ini? Cukup bagus. Insya Allah ya udah cukup bagus. Kompak. Kompaknya bagaimana? Ya, Ini sampai suruh kumpul ya, mesti ada yang datang kan berarti kan. kadang ada acara Pak Gusman, kan ada acara kadang ada makan-makan ini enggak, ketuanya nggak bilang dibagi, udah bilang kursinya aku ini nih udah tahu sendiri. Oh, berarti Tahu ini pangdam diri, strategisnya udah iya. bagus gitu. Tahu Iya. sendiri. Kadang-kadang ini kami ini aku sing tempe nih, lah itu rumahnya beda, aku sama ini, gitu. Aku sambel ya, iya. Pertama ibu balik loh, aku sambel nih. Nah, Iya, kegiatan-kegiatan kayak itu udah berjalan. Itu namanya ya udah kompak lah. Menurut aku. Udah lumayan bagus. Reaksi ya setiap udah tahun pernah ya, ya. setiap tahun ada diadakan, tergantung kita aja mau ikut enggak. Kalau Bu RT sih enggak memaksa, enggak, silakan harus ini, ya silakan mau ikut, enggak masalah. Kesadaran sendiri-sendiri itu. Ya kadang-kadang lagi sibuk, ada tanggungan apa-apa kan kita Enggak memaksa lah, enggak memaksa. Namanya Kalau maksa, tapi anggotanya juga udah cukup inisiatif Iya. gitu ya. Paling itu bosan itu lingkungan paling di guru-guru ini sampai lah contohnya jauh banyak gitu. Nah, menurut ibu-ibu, apakah ada hambatan yang membuat kekompakan itu bisa menurun di dalam kelompok PKK ini? ya hambatan sih ada nggak terlalu ini banget lah. Kita kan ibu semuanya di sekitar kita semuanya, misalkan ada informasi apa itu cepat ya. Ada gercep lah. Kalau dari ibu gimana? Ya, itu tergantung anggotanya sih. enggak Namanya tergantung ya. anggotanya. Kalau anggotanya enggak enak pun aku. Ikutin alur anggotanya aja. Alur berarti ini. Kalau dari ibu Nana, Menurut saya tadi bisa berdoa. Kalau menurut saya sih, misalkan berarti lupa ada hambatan untuk apa ya yang bisa menurunkan ya, kekompakan gitu. ada beda pendapat dari sifat masing-masing. Si A bilang gini, ini sebenarnya mungkin cengkring ya, bilang si A bilangnya bercanda, ini marah, ada jadi masalah ramai itu, ada itu sikap orang kan beda-beda. Kalau saya sih ya bisa memahami masing-masing, udah tahu ini udah tahu udah
Kalau yang belum tahu ya jadi masalah misalnya itu menurut saya. Terus itu sudah Kan pendapat bebas kalau berpendapat. bisa memahami, oh dia begitu, aku harus begini sih enak ya. Tapi kadang kalau nggak bisa buat ngomong, aduh susah. Kadang bilang ini wataknya orang begini, dia udah tanya, malah udah tanya, aduh diam saja, ya udah, dianya malah udah nggak mau tanya, dia udah tanya dari mana mbak, nggak mau jawab, ya udah mundur. Masih ada Masing-masing apa tersinggung gitu. iya dari sikap. Tapi insya Allah dari semua permasalahan Permasalahan itu gitu. semua sih bisa dipecahkan. Iya. Ya. Kalau dari ketua, dari semua itu nanti dimusyawarahkan, itu jadi clear, tidak ada masalah. Musyawarahnya juga udah baik. Insya Allah ya udah baik lah, cukup baik. Nah, Kalau dari ibu gimana? Apakah ada hambatan gitu? Pertanyaannya apa sih tadi? Kalau misal dari kamu kan insya Allah udah baik. Nah kalau masih dari ibu itu adakah hambatan yang membuat kekompakan di grup PKK ini bisa menurun gitu? insya Allah ya. Pasti apa beda pendapat pasti ada ya di setiap pendapat, perkumpulan pasti Iya. ada. Tapi tergantung menyikapinya bisa saling Dan dari menyadari bisa yang didiskusikan dengan baik ya. Insya Allah baik lagi bersama begitu. Nah menurut ibu apa ada ide yang bisa dilakukan agar kekompakan di dalam kelompok PKK ini lebih meningkat lagi gitu ke depannya? Ya sering ini komunikasi antara anggota pengurus itu harus komunikatif, jangan ada ini miskomunikasi. Iya, jadi yang bikin permasalahannya rumit kan gitu, miskomunikasinya. Misalkan ada seperti beda pendapat apa ini itu harus dikelirkan dengan musyawarah gitu. Nah kalau dari ibu Sama kayak gitu memang orang kan ada yang beda-beda. Jadi ya ikut aja sama. meningkatkan komunikasi. Iya. Kalau dari ibu kalau saya kan ini kan dibilangnya bukan orang sini ya. Yang ada masa kadang-kadang canggung mau bergaul sama ini, aduh aku begini, pernah begini, ada trauma apa ya? Kadang-kadang udah pernah begini, kadang canggung, aduh gimana ya orang ini telah bunyi sama saya gimana ya? Mau, makanya ada canggung itu lah, mau nyapa tapi dianya nggak mau nyapa, maunya disapa terus. Gimana sobat dari itu? Gimana mau jadi rukun? Gimana? berarti ada nggak sih kayak ide gitu untuk meningkatkan agar Ya, itu. kayak kerukunannya kalau dari ibu? Ada Ya. pendekatan. Punya sering diadakan pertemuan apa gitu. Untuk mengakrabkan. Iya, misalkan ya, misalkan saya sama ini ada masalah, misalkan ya, ini dibuat supaya rukun jadiin apa? Kan bisa, misalkan, iya, bukan apa, itu. Kan rukun ketemu gitu, jangan didiemin gitu, tapi didiemin kan tambah rame nanti. Berarti kalau ibu itu kayak mengatur agar bisa terjadi pertemuan yang Iya. lebih akrab gitu. Diadakan kegiatan apa yang ya di luar itulah. Kalau dari ibu kami gimana? Aku rasa sih yang kayak gitu udah berjalan juga, nggak ada masalah yang berlarut-larut kayak gitu, enggak lah. Namanya orang se-RT atau se-RW kan beda-beda pendapat. Kalau misalnya kayak ide untuk meningkatkan kekompakan biar makin kompak lagi, setelah udah kompak semakin kompak lagi itu gimana? Itu ada ide nggak? Ya kan ada kegiatan banyak udah, berarti kan itu Udah udah melaksanakan. iya udah ada. Kalau dari ibu bagaimana? Kalau ide untuk menambah kekompakan ya
Sebenarnya sih dari Udah dari tahu. kesadaran Kegiatan misalnya nih, misalnya biar apa ada pertemuan apa lagi biar udah ada membuat kerukunan tambah kompak ya, tapi kan kesadarannya orang beda-beda. Itu nunggu sadarnya orang pe lama. Nunggu sadarnya orang pe apa? Lama. Angel. Berarti tergantung Seperti kesadaran iya, seperti masing-masing. itu menurut pendapat saya. Nah, menurut Ibu, apa alasan yang paling sering membuat anggota ini tidak hadir pada kegiatan PKK? Ya, yang sering, yang pertama yang kita kan kadang-kadang nggak bisa nolak ya kalau ada musibah itu dia nggak bisa hadir, misalnya lagi sakit terus yang kedua cuaca, kondisi alam, kadang hujan lebat kadang-kadang ada juga yang tidak hadir, tapi ya masih ada banyak yang hadir. Terus lagi ada kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Terus apakah ketidakhadiran ini mempengaruhi jalannya kegiatan PKK? Ya ada juga, soalnya kan misalkan kalau tidak hadir kan otomatis arisan tidak masuk ya. Terus ada simpan pinjam itu kan nggak begitu. Kalau Ibu dia gimana Ibu? Apa yang paling sering membuat anggota itu tidak hadir? Karena ya ada miskomunikasi aja. Selebihnya ada Terus apakah ketidakhadiran ini mempengaruhi jalannya kegiatan? mempengaruhi masuk pada Apa alasan paling sering yang membuat anggota tidak hadir pada kegiatan PKK? Alasan sering itu biasanya karena kondisi sakit, terus ada cuaca alam yang nggak memungkinkan berangkat, terus ada kepentingan pribadi yang tidak bisa ditinggalkan. Terus itu mempengaruhi jalannya kegiatan PKK nggak? Ya ada pengaruh, soalnya kan di kegiatan PKK itu kan ada arisan, ada simpan pinjam, otomatis kalau misalkan dia itu ada yang nggak berangkat, arisannya nggak masuk. Simpan pinjam misalkan punya simpan pinjaman nggak bisa masuk gitu. Kalau misalnya dari Ibu mana? Udah sama Iya. berarti. Kalau dari Ibu, Kalau menurut saya sih tetap berjalan juga kan kadang namanya orang ya ada kesibukan yang lain kan nggak berangkat jangan netek kan kadang bisa niti nggak harus ditunggu-tunggu kayak gitu berarti tidak terlalu mempengaruhi. enggak masalah dan cara saya sih enggak masalah kadang bolong nggak asap nggak apa-apa kan yang penting yang bertanggung jawab iya tapi kan bolong macam asap nggak apa-apa kan ada masalah alisnya ada namanya orang lagi ada iya ya kalau ini teman kepentingan yang lain ya buktinya Kalau dari Ibu, bagaimana alasan yang membuat anggota tidak hadir dan apakah mempengaruhi jalannya kegiatan? Ya mungkin pas misalnya ada kepentingan keluarga kita bisa nyetir ya hanya seperti Bu kami nih ya pendapat saya kurang lebih kalau sih tetap berjalan juga nggak harus nunggu-nunggu yang nggak berangkat kayak gitu bisa nyetir ke yang hadir gitu ya pun yang nggak hadir lagi sakit apalagi ada kepentingan sendiri bisa nyetir ya. Kalau dari Ibu Isti bagaimana? Sama sih, tapi nggak harus nunggu orangnya sih, bisa nitip juga. Tidak nyetir, tidak mempengaruhi jalannya kegiatan. Oke. Terus apakah Ibu ini setuju jika ada jadwal kegiatan yang lebih fleksibel gitu atau lebih kayak apa ya, menyesuaikan waktu gitu, jadi nggak
kayak terpatok gitu, dan mengapa? Setuju atau enggak? Maksudnya Kayaknya itu kalau jam arisan kegiatan RT apa itu udah dibikin apa ya, udah dimusyawarahkan lah, misalkan ini arisan jam segini kira-kira itu udah waktunya longgar, misalkan ada pengajian juga mungkin udah di apa jadwalkan dengan sedemikian rupa apa dengan kondisi ibu-ibu rumah tangga yang kegiatannya padat itu jam segitu udah kita kira-kiranya udah bisa berangkat gitu. Gitu. Berarti udah apa ya, di kegiatannya juga udah kayak menyesuaikan, Menyesuaikan, udah fleksibel iya. gitu. Udah ada jadwalnya juga. Jadi nggak tabrakan. Insya Allah ya semua ada jadwalnya. Kalau dari Ibu Nana bagaimana? ya kalau udah ada ya, kalau ahli RT itu pasti jam aksasa, kalau itu banyak habis berdaisa ya pokoknya ini berdaisa, kalau tak biasanya itu senang harus apa ya asal ya kalau yasin itu senang tuh penghadapan. Terus kalau misal dari Ibu Isti bagaimana? Ya kegiatannya sih udah fleksibel, soalnya udah diatur ya, nggak tabrakan, kecuali kalau tabrakan ya ada yang tabrakan. Terus menurut Ibu, apakah ada solusi paling sesuai untuk mengatasi anggota yang sering tidak hadir dalam kegiatan gitu? Mengatasi gimana ya? Kamu apa ya punya kalau masing-masing ya yes 2 menit ya Yang udah nggak pernah mau berangkat, yang udah tetap itu orang itu. Soalnya orangnya jadi gimana ya Tapi kalau sih nggak menghambat lah. Orang 90% udah Iya nggak berangkat ya 1-2. aku dua biasa udah kayak itu biasa berapa Berarti kayak ya udah itu ya jadi close nah, masih lakukan Misalnya iya udah banyak yang berjalan. banyak yang berangkat sih. Nah, ibu-ibu kan apa kayak punya usaha mungkin ya di samping kayak menjadi ibu rumah tangga. Nah, UMKM apa saja sih yang sudah dijalankan oleh anggota PKK saat ini? Itu UMKM kan kita ini sendiri rumah tangga. Kalau saya sendiri itu bikin snack, nah diantar ke kantin-kantin sekolah. Nah, itu ya sebenarnya bisa membantu mahasiswa. kalau dari ibu bagaimana? Usaha apa gitu? bikin kalau bikin makanan apa soalnya nggak ada modal sama saya soalnya nggak bakat itu takutnya nggak enak gitu ya daripada nganggur ya udah itu gratis itu goyang udah. Gitu. Berarti apa ya, di samping kayak jadi ibu rumah tangga juga ngandung itu gitu ya. Rapihin tisu. Rapihin tisu. Daripada di rumah Gitu. duduk aja. Kalau dari ibu bagaimana? Lalu aku bikin tempe. Tapi mendoan. Kalau dari Ibu Isti, apakah ada usaha lain? kalau apa usaha paling kalau waktunya nggak apa longgar lah ya, waktunya longgar bisa kadang bikin cilok, bikin batagor, cuma diposting-posting di HP. Tapi kalau waktunya nyempet, kalau nggak nyempet ya yang penting anak keurus. Soalnya punya anak kecil. Berarti usaha online deh. Iya, kalau waktunya Untuk kendala itu apa yang paling besar dihadapi dalam menjalankan UMKM seperti itu? Model. Modal. Modalnya nggak ada. Kalau dari ibu juga di modal gitu. Kalau dari ibu apa kendala? Yang paling itu. Berarti sama modal ya?
Padahal udah niat kalau ini tapi modalnya kan ada mundur. Jadi Modalnya sedikit ya bikinnya sedikit. Oh. Enggak ya. Nah, menurut Ibu dalam mengembangkan usaha, bantuan atau dukungan apa sih yang paling dibutuhkan seperti mungkin modal atau pelatihan atau alat produksi atau pemasaran atau yang lain-lainnya? Pemasaran sama modal. Semuanya itu butuh ya. udah butuh Pertama Iya, modal. Kita udah produksi, modal udah ada, tinggal pemasaran. nggak ada kan susah. Pemasaran. Ya semuanya itu berdampak. Kalau dari Ibu kamu nih gimana? Ya sama kayak gitu. Modal sama pemasaran. Kalau Ibu memasarkannya kemana? Sampai ke Warung. warung, nggak ke pasar gitu atau Kalau pelatihan sih sekarang gampang ya, zamannya ada YouTube. Bikin apa-apa, post apa lihat di YouTube, bisa praktek sendiri. cuma tempat untuk memasarkannya yang Iya. masih Ya, sekarang juga udah banyak ke itu bakul-bakul bahkan penjual-penjual kan udah banyak ya. persaingannya juga Iya. semakin ketat gitu. Gitu. Nah, terus apakah anggota di PKK ini lebih tertarik mengembangkan usaha itu secara kelompok atau secara individu nih? Individu. Kalau saya sendiri individu. Karena apa itu? Ya karena apa namanya, kita kan ada usaha kecil-kecilan lah ya. Jadi kalau misalkan terkelompok kayaknya, terus waktunya juga kita misalkan mau produksi mau apa, misalkan kita kan ibu rumah tangga ya, kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dulu, dan ini itu, jadi nggak nungguin yang lain gitu loh. Misalkan bersama kan kita Lebih bebas individu ya. Nah, kalau dari Ibu Nana bagaimana? Dulu kan itu mau melakukan sih bareng-bareng. Nah, Sama itu mak. Itu sudah kerja ya. Dulu kan dapat dulu kan 100.000 ya. Itu dulu kan 3.200. Kemudian lama-lama kenapa sih ya sampai uang segitu dibagi dua. Ya saya jalan sendiri, makan dapat 100.000, ya sendiri uang sendiri langsung udah dibagi dua kan. Oh dibagi dua. Capeknya cuma dibayar segitu. Ya sampai ya namanya sadar gitu. Tapi lama-lama Nggak kelihatan. iya, makanya saya sekarang ini sendiri. sendiri udah dia nggak kerja kalau saya yang sendiri. Ya, berarti lebih baik individu. Iya. kadang-kadang masuk tol dia belum selesai. Aduh, undangan itu. Dia nyantai, akhirnya pergi enak tidur. Aduh, Besar kecil lebih baik dikelola sendiri, Iya. jadi bebas. iya. Waktunya juga Mau dapat berapa ya udah, oh sendiri alhamdulillah. Kemarin udah 85, dulu 90 alhamdulillah. Uang sendiri, itu enggak berdua. Cuman itu kan ringan. Kok juga gitu aduh. Enggak lah. Anaknya kalau sendiri itu penghasilannya juga buat sendiri. Iya. gitu, Bi. Kalau dari ibu kamu gimana? Ya, kalau saya ya enakan itu sendiri. Sendiri kan bebas. Waktunya. Misalnya capek berhenti dulu kan nggak apa-apa. Misalnya berkelompok kan bukan yang kelompoknya nggak suka apa gimana. Emang saya ya sendiri. Nggak banyak Lebih baik tekanan dan sendiri. peraturan kalau usaha sendiri. Nah, apakah ibu memiliki ide yang mungkin bisa diusahakan dari pihak desa atau kelompok PKK untuk membantu mengembangkan usaha terutama pada anggota PKK ini? ya sebenarnya banyak sekali, terutama itu untuk permodalan. Kita kan UMKM kecil, kita butuh permodalan, terus pemasaran. Kita pemasarannya misalkan ini kemana itu untuk pengembangan apa, pengembangan produksi dan pemasarnya pakai luas. Arahkan ke situ. Kalau ada dari pemerintahan ada program gitu, Itu kan habis tapi kan ternyata nggak mencakup ke seluruh anggota. ada wajah. Iya. 2 tahun Ada yang nggak ke ini. Kalau dari ibu bagaimana?
ada apa ide gitu. Masih banyak sih ya, cuman ya kita aja yang itu nggak punya modal, modal aja aja. Kalau apa ide untuk pihak desa atau kayak kelompok PKK ini untuk membantu mengembangkan usaha ibu gitu, siapa tahu ada gitu, saran gitu ke pihak desa atau Itu pihak desa kasih permodalan Modal yang mau usaha, yang lunak. iya, itu aja. Coba bisa. Ya bagaimana nih? kalau dari Kurang mau ngomong. kalau dari ibu kami ini bagaimana? Kalau aku udah tua ya udah cukup lah kayak gitu. Nah, mungkin dari diskusi ini bisa disimpulkan kalau di kedisiplinan di grup PKK ini udah cukup bagus ya. Cuma mungkin ada beberapa anggota yang memang sulit untuk berangkat, namun tidak terlalu mengganggu kegiatan. Kekompakannya juga sudah cukup bagus. Banyak kegiatan yang sudah terlaksana gitu. Lalu untuk permasalahan dalam mengembangkan UMKM mungkin di modal dan pemasaran begitu nih. Kayak harusnya untuk saran dari desa atau pemerintah ada pemberian modal kepada UMKM di sini begitu.